Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai menarik yang diberi judul Kemenangan Santuy GM nomor 1 Indonesia, yaitu Susanto Megaranto saat menghadapi perlawanan FM Pitra Handika. Nah, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, ini dia pertandingan ini tersaji dalam turnamen Team Friendly Fight Team Battle pada tanggal 13 September 2020, tepatnya sekitar pukul 14:39 waktu Indonesia Barat, sekitar 26 jam yang lalu ya. Artinya pertandingan ini masih fresh dan dapat dinikmati oleh penonton sekalian. Oke, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat bagaimana taktik kombinasi oleh kedua pemain, yang dimana Grandmaster Susanto Megaranto menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Niches GM Borobudur 70 menghadapi VD Master Pitra Handika yang menggunakan catur buah putih dengan nama akun Niches FM Pitrov. Di sini Pitra Handika membuka permainan dengan pion E4 dibalas dengan kuda F6 oleh Grandmaster Susanto. Di sini membentuk pertahanan Alekin ya, pembukaan dalam pertahanan Alekin. Lantas apa balasan dari Pitrov atau Pitra Handika dengan melakukan langkah pion E5. Di sini kuda pindah ke D5, pion D4, pion D6 mengajak pertukaran buah, kuda F3 dan gajah G4. Oh iya, di sini menurut analisa komputer, langkah G4, gajah G4 ini dapat dikatakan kurang tepat ya, kurang akurat. Menurut analisa komputer, sebaiknya GM Susanto melakukan langkah pion D pukul E5. Jika melakukan langkah seperti ini, coba kita simak langkah-langkah selanjutnya menurut analisa komputer dengan melakukan langkah kuda pukul E5, pion E6, pion C4 dengan tempo mengancam kuda, kuda E7, kuda C3, kuda F5 dan seterusnya ya. Mari kita masuk ke langkah aslinya dengan gajah G4. Di sini balasan dari Pitra Handika adalah gajah E2. Tujuannya adalah untuk menjaga kuda putih ya. Lalu pion E6 dan rokade pendek oleh putih. Gajah E7, pion H3. Di sini untuk mengusir gajah hitam yang menguasai petak diagonal H5 D1. Di sini Susanto tetap mempertahankan gajah terhadap diagonal tersebut dengan melakukan langkah gajah menuju H5, pion C4 dengan tempo mengancam kuda hitam, dan kuda hitam pindah ke B6, kuda C3 dan rokade pendek oleh hitam. Di sini keduanya sama-sama melakukan langkah rokade sayap raja ya. Artinya di sini menginginkan permainan yang lebih tertutup. Kita lanjut. Pion pukul D6, pion C pukul D6. Gajah E3, pion D5, dan pion C5. Tidak menerima pertukaran buah ya di pusat. Dan dengan tempo mengancam kuda hitam. Di sini Susanto memutuskan untuk masih mempertahankan kuda di petak B6 dengan melakukan langkah gajah pukul kuda di F3 dan gajah pukul gajah di F3. Barulah
Setelah kuda putih yang ada di petak F3 hilang, kuda hitam melangkah ke C4 dengan tempo mengancam gajah putih yang ada di petak C4, sekaligus mengancam pion lemah yang ada di petak B2. Di sini FM Pitra justru melakukan langkah gajah menuju C1. Ini bukan merupakan langkah yang bagus ya, karena jelas gajah kembali ke posisi awalnya dan menjadi lebih pasif. Sedangkan perwira-perwira dari Susanto sudah cukup aktif. Di sini tentu saja balasan dari Susanto adalah dengan melakukan langkah kuda C6, pion B3, tujuannya untuk mengusir kuda, dan kuda pindah ke petak A5. Gajah D2, ini merupakan langkah blunder ya, langkah yang menurut analisa komputer adalah blunder, dan memang blunder sih, karena di sini terlihat Menteri Putih sedang menjaga pion yang ada di petak D4, tetapi di sini ditutup oleh gajah putih, sehingga akhirnya Susanto melakukan langkah kuda pukul pion di D4. Namun coba kita simak langkah terbaik pada dalam posisi ini. Langkah terbaik dalam posisi ini bagi Pitra Handika adalah dengan melakukan langkah benteng menuju B1. Dan jika langkah ini dilanjutkan, menurut analisa komputer, maka yang akan terjadi akan seperti ini. Gajah F6, kuda E2, pion A6, gajah F4, pion B6, gajah G3, pion B pukul C5, dan seterusnya ya. Mari kita lanjutkan ke langkah aslinya dengan gajah D2. Tadi ya, Susanto melakukan langkah kuda pukul pion di D4. Otomatis di sini mendapatkan pion gratis, sembari mengancam gajah putih yang ada di petak F3, dan melakukan langkah benteng C1, kuda A menuju C6 untuk mempertahankan kuda hitam yang ada di petak D4 agar semakin kokoh ya. Benteng E1 dan gajah pukul C5, gajah pukul C5. Lalu di sini melakukan langkah kuda pukul pion di D5. Ini juga lagi-lagi merupakan langkah lemah. Memang benar, tujuannya bagus. Di sini adalah ada tempo benteng putih mengancam gajah hitam yang ada di petak C5. Namun Susanto punya cara untuk membuat langkah dari Pitra ini menjadi hancur berantakan dengan melakukan langkah gajah A3. Dengan langkah ini, otomatis FM Pitra akan semakin kesulitan dalam pertandingan ini karena akan segera kehilangan bentengnya. Di sisi lain, kuda putih juga masih berada dalam ancaman pion hitam. Di sini terpaksa FM Pitra melakukan langkah kuda F4. Di sini Susanto belum terburu-buru untuk memakan benteng, melainkan kuda pukul gajah dengan tempo skak di F3. Pion pukul F3. Di sini juga lagi-lagi pertahanan sayap raja dari FM Pitra sudah rusak ya. Maka ini akan menjadi lebih mudah, semakin lebih mudah bagi Susanto untuk memenangkan permainan. Di sini barulah gajah pukul benteng dan menteri pukul gajah. Namun di sini FM Pitra masih fight untuk pertandingan ini, masih terus berupaya untuk melanjutkan permainan. Lalu di sini melakukan langkah kuda D4 oleh seorang Susanto. Dan percayalah, langkah selanjutnya dari seorang FM Pitra adalah langkah fatal, langkah yang semakin buruk, langkah yang membuat Susanto dapat memenangkan pertandingan lebih cepat. Langkah FM Pitra ini adalah benteng menuju E3.
Yang sebenarnya langkah ini merupakan langkah normal dan cukup masuk akal karena ingin menjaga pion lemah yang ada di petak F3, namun ini merupakan langkah yang sangat lemah. Oke, untuk melihat betapa lemahnya langkah ini plus ide-ide kreatif dari seorang Susanto Megaranto, mari kita simak dalam layar ini untuk melihat ide Susanto dalam bentuk panah-panah ya. Mari kita simak layar berikut. Ya, ini dia tadi langkahnya, di mana benteng bergerak menuju E3. Ini merupakan langkah yang sangat fatal ya. Di sini, jika Susanto mampu memanfaatkan dengan baik, tentu kemenangan akan menjadi lebih cepat dan Susanto dapat memaksimalkannya dengan baik. Di sini kita lihat ide-ide kreatif dari seorang GM Susanto. Di sini kita lihat kuda nantinya bisa punya langkah untuk pindah ke petak E2 untuk melakukan langkah skakster. Namun di sini masih ada benteng putih dan kuda putih yang menjaga petak tersebut, sehingga tentu Susanto tidak akan melakukan langkah ini pada langkah dia selanjutnya. Di sini untuk membuat pertahanan dari FM Pitra menjadi kalang kabut, GM Susanto punya langkah dengan memaksimalkan koyaknya pertahanan sayap raja dari Pitra dengan melakukan langkah menteri menuju petak G5. Di sini jelas ya, ada tempo skak. Coba kita gambarkan. Ada tempo skak. Ada tempo skak sekaligus mengancam kuda. Otomatis di sini kuda harus pindah ke petak G2 ya, untuk dapat nantinya menjaga raja sekaligus tidak hilang. Nah, setelah itu nanti ada langkah kejutan dari Grandmaster Susanto yang lebih enak untuk dijelaskan di dalam papan. Oke, mari kita kembali ke dalam layar atau papan aslinya. Ya, di sini seperti yang tadi tarikan catur telah utarakan, langkah menteri G5 skak dengan tempo mengancam raja serta kuda putih. Di sini kan kuda putih menutup, ya kan? Lalu setelah ini ada langkah yang luar biasa brilian, luar biasa fantastis dari seorang Susanto Megaranto. Ini sudah direncanakan dari awal oleh seorang Susanto sehingga langkah ini terlihat sangat luar biasa. Namun ini adalah kemenangan yang terasa sangat santai ya, atau santuy seperti yang Tarigan Catur utarakan. Di sini dengan melakukan langkah menteri pukul benteng yang ada di petak E3. Dan percayalah, langkah ini membuat FM Pitra langsung menyerah. Kenapa? Kita lihat di sini langkah terbaik dari putih adalah gajah pukul menteri yang ada di petak E3 dengan tempo mengancam kuda hitam. Namun sudah tahu kan langkah selanjutnya dari hitam apa? Dengan melakukan langkah kuda menuju E2 skakster. Raja pindah F1 dan kuda pukul menteri, gajah pukul kuda. Kita lihat dua benteng melawan satu kuda dan satu gajah. Jelas di sini tentu saja Susanto akan menang mudah, sehingga tepat pada langkah menteri pukul benteng, di sini FM Pitra menyerah. Ini merupakan sebuah kemenangan santuy, kemenangan santai dari seorang Grandmaster Susanto, namun tetap dapat membuat kita mendapatkan
pelajaran untuk meningkatkan kemampuan catur kita. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.